Oke, halo teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Jadi di Microsoft Excel kali ini, tadi kan aku udah sempat singgung ya di Meet mengenai Microsoft Excel. Nah, kalau di video kali ini aku akan membahas lebih lanjut mengenai fitur-fitur yang dipunyai sama Microsoft Excel. Mungkin kita akan langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi fitur pertama yang aku pengen kenalin ke kalian itu adalah fitur filter. Jadi kalian bisa memfilter data kalian di Excel, misalkan yang kayak gini, itu kalian bisa filter datanya. Nah, gimana caranya? Caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal blok dari kode aset sampai ke total nilai aset ini, atau kalian blok nama kolomnya. Kayak gitu. Kalau kode aset, itu kan isi datanya ini. Kalau tanggal pembelian, isi datanya ini, dan seterusnya ya. Jadi kalian blok nama kolomnya aja. Jangan semuanya kalian blok. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kalian tinggal ke tab menu data yang sederetan sama file, home, insert, dan lain sebagainya. Yang ini ada data. Nah, terus kalian ke grup sort and filter. Lalu kalian tinggal pencet filter. Nah, otomatis dia akan muncul kayak tanda panah kayak gini ya. Di masing-masing nama kolom. Kalian bisa pencet. Nah, jadi di sini tuh dia bisa sort A to Z. Jadi untuk mengurutkan gitu dari alfabet A sampai alfabet Z berdasarkan kode asetnya. Kayak gitu. Lalu bisa juga from Z to A dan seterusnya ya. Nah, yang ini juga sama. Kalian bisa sort juga dari Z sampai A. Yang ini juga jenisnya kalian bisa sort juga, bisa kalian filter juga di sini kalau misalkan kalian nggak pengen masukin yang laptop sama kursi, itu bisa dipencet OK. Nah, nanti yang laptop sama kursi itu akan hilang kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa kalian otak-atik sendiri mengenai filter ini. Oke, kalau misalkan udah kita pelajari filter, sekarang kita akan masuk ke fungsi-fungsi Excel. Untuk fungsi-fungsi Excel, kalian bisa lihat di modul halaman 113. Nah, di halaman 113 ini tuh ada beberapa fungsi Excel yang memang sering banget dipakai. Jadi kita nggak akan ngebahas semuanya, karena terlalu banyak fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel, kita yang akan membahas beberapa aja, yang paling umum dan yang paling sering muncul, kayak gitu. Oke, kalau misalkan kalian lihat, di sini ada fungsi concatenate, atau bisa juga disebut sebagai concate. Nah, jadi concate ini adalah untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu kesatuan. Nah, di sini udah ada beberapa kolom untuk memudahkan kalian, dan di sini ada keterangannya juga. Nah, aku pengen ngegabungin tiga kata ini jadi satu. Yang Mike, Jason, dan Gabriel. Itu jadi satu. Caranya gimana? Kalian setiap kali memasukkan rumus Excel atau fungsi Excel, jangan lupa untuk uh, ketik dulu tanda sama dengan di keyboard kalian. Baru kalian masukkan fungsi atau rumus yang pengen kalian pakai. Kalau di sini kan concat atau concatenate ya. Nah, jadi penggunaan concat sama concatenate ini di setiap laptop mungkin beda-beda. Ada laptop yang cuma bisa pakai concat doang, ada yang cuma bisa pakai concatenate. Jadi disesuaikan aja sama laptop kalian. Oke, di sini aku pengen gabungin Mike, Jason, sama Gabriel. Oke, ini biar lebih gampang gabunginnya. Langsung aku drag ke bawah aja ya. Oke, kalau udah tutup kurung, nah di enter. Dia akan langsung jadi kayak gini, Mike, Jason, Gabriel. Nah, terus gimana kalau misalkan kalian pengen ada spasi gitu. Misalkan ini nama orang. Tiga-tiganya tuh pengen kalian spasi, kasih spasi gitu antar katanya. Nah, caranya kalian harus masukin satu-satu. Misalkan L5 ini kan Mike ya. L5, lalu kalian ketik tanda titik koma di laptop kalian.
Lalu untuk yang teks kedua ini, kalian jangan langsung masukin selnya si JSON, tapi kalian ketik dulu tanda kutip dua kayak gini, lalu kalian spasi, tutup lagi pakai titik dua. Nah, kalau udah kalian baru pakai titik koma lagi, masukin selnya JSON. Nah, karena kalian pengen ada spasi lagi, lakuin yang sama, kutip dua, spasi, kutip dua. Lalu kalau udah kalian titik komain lagi, baru kalian masukin nama yang terakhir ini Gabriel. Oke, kalau udah kalian tutup kurung. Nah, jadi dia ada spasinya kayak gini. Jadi tanda kutip dua itu kalau misalkan kalian pakai di Excel, kalian pakai misalkan kutip duanya itu 2 kali, di awal sama di akhir. Nah, itu di tengah-tengahnya kalian bisa masukin apa yang pengen kalian masukin di dalam teks ini gitu. Aku kasih contoh lain, misalkan ini kan spasi ya. Gimana kalau misalkan dia pengennya ada pemisahnya itu koma? Ya udah, kalian hapus spasinya, kalian tambahin aja koma. Tapi kutip duanya tetap ya, tetap harus 2 gitu. Jadi dia ngapit. Oke, kalian tambahin koma. Kalau udah klik enter. Nah, jadi dia di sini ada komanya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi left, right, dan mid. Kalau left ini fungsinya itu adalah untuk kalian buat ngambil beberapa huruf dari satu kata, tapi dari kiri. Gitu, misalkan kalian pengen ngambil huruf M sama I. Di nama Mike ini kalian cuma pengen ngambil huruf M sama I. Kalian bisa pakai fungsi left, tapi kalau misalkan kalian pengen ngambil huruf K sama E doang di dalam nama Mike ini, kalian bisa pakai fungsi right. Tapi kalau misalkan kalian pengen, misalkan yang ini, kalian pengen ngambil huruf A sama S aja di nama Jason, itu kan di tengah ya letaknya, kalian nggak bisa pakai left dan juga right, tapi kalian harus pakai mid. Mid itu middle atau di tengah gitu. Oke, kita mungkin coba satu-satu ya. Sama dengan left, misalkan Mike, aku pengen ngambil huruf M sama I ini aja. Nah, kalian klik cell-nya, jadi kalian pencet dulu tanda sama dengan, lalu fungsinya itu left, lalu dalam kurung. Pokoknya setiap fungsi itu kalian harus pakai dalam kurung ya. Habis dalam kurung baru kalian masukin sel mana yang pengen kalian istilahnya pengen kalian ambil gitu kata depannya atau huruf depannya. Nah, ini kan sel L5 ya. Nah, lalu kalian bisa klik titik koma, baru kalian masukin num charge-nya. Num charge-nya ini adalah berapa huruf yang pengen kalian ambil dari kata itu. Dan hurufnya itu diambil dari kiri. Gitu. Jadi aku pengen ngambil 2 huruf karena aku pengen ngambil M sama I-nya aja. Itu kan 2 huruf ya. Jangan lupa ditutup kurung, habis itu di enter. Nah, M sama I. Nah, gimana caranya kalau misalkan dia tuh nggak ada teksnya? Di Excel tuh nggak ada teksnya, jadi otomatis kan kalian nggak bisa masukin sel ya. Jadi kalian pengen ngetik nama Mike itu secara manual. Kalian nggak boleh langsung masukin Mike kayak gini, karena dia nggak akan ke-detect. Nih, kalau pencet enter, nah dia akan error. Gimana caranya supaya dia bisa nggak error, tapi kalian bisa ketik manual? Kalian cukup perlu update sama tanda kutip dua. Kayak yang tadi aku jelasin sebelumnya ya. Jadi tanda kutip dua ini memang untuk memasukkan kata secara manual kayak gitu. Kalau udah pencet enter. Nah, jadi sama outputnya juga akan jadi MI kayak gitu. Lalu untuk yang right-nya, fungsi right kalian bisa ketik dulu sama dengan right dalam kurung. Nah, di sini sebenarnya untuk memudahkan kalian dalam rumus-rumus Excel ini, masukkan rumus Excel, kalian bisa lihat nih setiap kali kalian masukin rumus kayak gini sama dengan right terus dalam kurung, itu dia akan muncul di bawahnya kayak semacam apa ya, formulanya gitu. Di sini ada teks terus titik koma dan di sini ada num charge-nya. Jadi kalian bisa lebih mudah gitu. Kalian nggak perlu hafalin. Kalau right itu harus masukinnya sel, abis itu masukin berapa huruf yang mau kita ambil kayak gitu. Kalian nggak perlu ngafalin karena di sini ada langsung ininya, panduannya kayak gitu. Oke, kita langsung masukin teksnya JSON ya. Misalkan aku pengen ngambil 3 huruf dari kanan, jadinya son doang gitu.
titik koma, num charge-nya berarti aku ambil 3, karena SON itu kan ada 3 huruf. Kalau udah tutup kurung, enter. Nah, jadi yang kayak gini udah selesai. Lalu yang mid-nya sekarang kita pengen coba sama dengan mid dalam kurung Gabriel. Misalkan aku pengen ngambil huruf BRI-nya aja. 3 huruf berarti ya. Nah, ini kan kita udah select nih selnya sebagai teks. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau mid ini, dia ada satu tambahan lagi. Bukan jumlah hurufnya doang, tapi ada start number-nya. Jadi, startnya itu dari huruf keberapa. Nah, kita lihat di sini. Gabriel. Kalau misalkan kita pengen ngambil huruf BRI-nya aja, berarti kan B-nya ini kan huruf ketiga dari kiri kan? 1, 2, 3. Nah, jadi itu yang kita masukin di start number. Jadi start number itu dari kiri. Kita mulainya dari huruf keberapa dari kiri? Nah, ini kan huruf ketiga ya dari kiri. Huruf ketiga dan kebetulan num charge-nya juga 3, karena kita pengen ngambil 3 huruf. Kalau udah tutup kurung, nah jadinya BRI kayak gini. Oke, kemudian di sini ada juga fungsi mungkin yang value sama yang tanpa value ini nanti dulu ya. Kita ke convert dulu. Oke, jadi fungsi convert ini adalah untuk mengubah, misalkan yang ini ya. Kita lihat tabel yang ini, kita pengen ngubah misalkan dari 1 hari jadi berapa jam. Kemudian dari 1 jam jadi berapa menit, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kita bisa ketik tanda sama dengan, kemudian convert. Numbernya ini kalian bisa masukin selnya, yaitu yang ini. Nilainya itu kan 1. Dia pengen convert dari 1 hari, itu jadi berapa jam gitu. Nah, from unitnya, ini kalian nggak bisa langsung ngetik hari atau day. Tapi kalian harus cari dulu di sini. Di sini tuh ada apa aja. Nah, kalau di sini day itu sama dengan day. Tapi kalau misalkan untuk mau ngubah jadi jam, itu kalian nggak bisa ngetik hour, tapi harus jadi HR. Kayak gitu. Nah, jadi ini harus pakai tanda kutip 2 ya. Oke, jadi ini untuk convert dari day ke hour-nya udah. Oke, sekarang kita pengen convert dari 1 jam ke berapa menit. Nah, caranya juga sama. Pencet dulu convert dalam kurung, numbernya pakai yang ini. Titik koma. Nah, ini kan sebentar, dari jam ke menit. Nah, kalau jam itu kan hour, berarti tadi pakainya HR kan. Sekarang kalian lihat kalau misalkan menit itu mm. Pokoknya kalian lihat rumus yang ada di sini. Kalau minute itu jadinya mm. Kutip 2, mn, kutip 2 lagi. Nah, 1 jam 60 menit kan, berarti benar di sini, 60. Lalu terakhir itu kita pengen ngubah dari menit ke detik. Oke, dari menit ke detik. Kalau dari menit ke detik berarti dari mm ke detik, second kan. Berarti kalian ikutin rumus yang ini, SEC. Jangan lupa pakai kutip 2 ya, di awal sama di akhir ya. Kalau udah mencet enter. Oke, sekarang kita ke fungsi selanjutnya, yaitu yang year, month, sama day. Sebenarnya sesuai namanya, pasti kalian udah bisa nebak ini fungsi buat apa. Jadi kalau misalkan ada tanggalan kayak gini nih, itu kalian bisa langsung ngambil year-nya itu. Misalkan kalian pengen ngambil year yang di sini. Itu berarti tahun 2021 kan. Kalian pengen ngambil, kemudian kalian pengen ngambil yang month. Month yang ini.
itu bulan Maret gitu, langsung bisa ambil kayak gitu, dan tanggalnya juga sama. Kita langsung coba aja, sama dengan year, dalam kurung, langsung masukin selnya, habis itu tutup kurung. Nah, langsung muncul 2021. Ini fungsi Excel yang, salah satu fungsi Excel yang paling gampang digunain sih, karena kalian cuma perlu ketik fungsinya aja, lalu kalian tinggal masukin aja selnya. Dia langsung akan ngedetect kayak gitu. Nah, misalkan aku pengen ngambil month yang ini, tutup kurung. Nah, ini month-nya dalam angka ya, karena bulan Maret itu kan berarti bulan ketiga. Sekarang yang day yang ini misalnya, tutup kurung. Nah, day-nya itu berarti tanggal 1 gitu kan. Oke, sekarang kita ke value. Kalau misalkan kalian nggak pakai value nih, misalnya, biar lebih gampang aku langsung kasih contoh aja ya. Misal kalian pengen ngambil yang ini 20 tahun, left dengan value. Kalau misalkan kalian ngambilnya itu tanpa value, dia itu nggak akan jadi fungsi matematika. Dia itu nggak akan jadi angka yang bisa kalian hitung. Misalkan kalian summer average, itu nggak bisa. Kalau misalkan kalian cuma ngambil life-nya itu tanpa value. Tapi kalau misalkan kalian ngambilnya itu pakai value, itu nanti akan bisa ngedetect jadi angka matematika. Jadi kalian bisa hitung, bisa kalian sum, bisa kalian average, min, max, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, masukin value-nya dulu, jangan lupa. Yang ini kan left dengan value ya. Value, left, dalam kurung, text-nya itu yang ini. Num charge-nya 2, karena kalian pengen ngambil umurnya aja 20. Oke, kalau misalkan kalian masukin 2 fungsi sekaligus, jangan lupa buat masukin tanda kurungnya itu 2 kali. Kalau misalkan kalian masukin 3 fungsi, masukin kurungnya itu 3 kali, kayak gitu. Pokoknya kalian lihat aja, kalau misalkan di Excel, misalkan aku hapus nih kurung ya, dia tuh masih merah kan kurungnya. Nah, kalian harus tambahin tutup kurung sampai dia itu kurungnya jadi hitam. Nah, ini baru perhitungan kalian benar. Kalau udah, klik enter. Oke, ini 20. Kalau udah, ini tinggal di kalian arahin kursor kalian aja ke sebelah kanan bawah selnya. Lalu kalian klik dan drag ke bawah. Klik 2 kali dan drag ke bawah. Jadi dia akan langsung, nggak perlu kalian susah-susah buat masukin rumusnya satu-satu, tapi langsung ngegeser ke bawah kayak gitu. Nah, ini yang tanpa value ya. Aku cuma masukin left, terus ini, dan num charge aku masukin 2. Oke. Nah, kalau misalkan secara dilihat doang kayak gini, nggak akan ada perubahan kan, tetap sama-sama 20, 25, 30. Tapi akan berbeda kalau misalkan kalian masukin rumus sum. Contoh ya, sum dari sini sampai sini. Oh ya, rumus sum itu adalah untuk menjumlahkan sel-sel tertentu yang pengen kalian jumlahkan gitu. Nah, ini kan bisa dijumlahkan ya. Tapi kalau misalkan yang ini, kalian coba sum dari sini sampai sini, itu hasilnya akan 0, karena dia nggak kedetek sebagai angka matematika, jadi nggak bisa ditambahkan. Makanya kalau misalkan kalian pengen ngambil angka dari satu kesatuan kayak gini, misalkan 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, nah itu kalian harus pakai value kalau misalkan kalian pengen ngubahnya jadi angka matematika, kayak gitu. Oke, kemudian average. Nah, average ini fungsinya adalah untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Kita cari average dari 3 ini. Rata-rata dari ketiga ini berapa sih? Enter. Nah, ternyata rata-ratanya itu adalah 25. Kalian bisa hitung 75 bagi 3 itu kan 25 ya, berarti benar nih. Kemudian ada min, ada max. Min itu adalah untuk mencari nilai paling kecil dari sebuah data. Misalnya kalian pengen cari nilai paling kecil dari sini. Dari 20, 25, sama 30. Tutup kurung. Jadi kalian bisa langsung drag aja datanya. Kalau udah klik enter, nah bener kan, nilai minimalnya itu 20. Lalu kalau max itu kebalikannya, kalian ingin mencari nilai maksimal dari sebuah data. Kalian bisa langsung drag aja data yang pengen kalian cari nilai maksimalnya. Kalau udah tutup kurung, nah bener kan, di sini nilai maksimal atau nilai paling tinggi itu adalah 30. Oke, kalau median itu adalah nilai tengah. Kalian pengen cari nilai tengah dari sebuah data. Kita pakai data yang sama,
di drag aja. Nah, 25. Jadi kan nilai tengahnya itu adalah 25 ya. Benar nih, sesuai. Nah, kalau misalkan not. Nah, jadi fungsi not di sini tuh adalah untuk membalikan argumen. Misalnya, kalau misalkan kita masukin kan di sini kalau misalkan kita ketik not kemudian dalam kurung itu kan ada logical ya. Kalau misalkan kita kasih argumen itu yang sebenarnya salah, dia itu hasilnya akan true. Tapi kalau misalkan kita ngasih argumen itu yang sebenarnya benar, hasilnya itu akan false. Jadi dia tuh kayak kebalikannya. Yang emang harusnya true, tapi dia bikin jadi false, kayak gitu. Contohnya nih misalnya. Aku masukin logicalnya itu sum dari ini lebih kecil dari 60. Kemudian aku enter. Nah, dia akan muncul hasilnya tuh true. Padahal sum dari ini semua tuh adalah 75. Harusnya kan di atas 60 ya. Kalau misalkan aku balik, dia itu jadi lebih besar dari 60. Nah, dia munculnya false. Jadi dia tuh kebalikannya dari yang seharusnya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu SUMIF. Jadi SUMIF itu fungsi mirip-mirip sama sum, tapi bedanya dia itu ada kriteria tertentu untuk menjumlahkan beberapa data. Misalnya kita pengen ngejumlahin yang ini, tapi dengan kriteria kita pengen ngejumlahin yang di atas 20 aja. Kita bisa masukin kriterianya, jangan lupa pakai kutip dulu, lebih dari 20. Jadi kita pakai tanda yang di keyboard yang lebih dari, lalu kita ketik 20. Kalau udah kutip duanya untuk penutup, lalu langsung aja tutup kurung. Oke. Jadinya itu 55. Nah, 55 ini adalah hasil penjumlahan dari 25 sama 30. Karena kita tadi pakai kriteria, kita pengen ngejumlahin yang lebih dari 20 aja, gitu. Oke, kemudian fungsi selanjutnya itu COUNTIF. Nah, untuk COUNTIF sendiri, di sini fungsinya adalah untuk menghitung ada berapa data sesuai dengan kriteria yang ditentukan gitu. Misalkan kita pengen ngelihat dari data yang 20, 25, sama 30 ini, ada berapa sih yang di atas 20? Kriterianya kita masukin di atas lebih dari 20. Jangan lupa pakai kutip 2 juga. Oke, kalau udah. Nah, dia hasilnya adalah 2. Berarti ada 2 data yang lebih dari 20. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke fungsi selanjutnya. Ada VLOOKUP dan juga ada HLOOKUP. Nah, fungsi ini bakal cukup sering dipakai untuk praktikum kita nanti selama 1 semester, sampai UTS lebih tepatnya. Jadi, mohon diperhatikan dengan baik. Oke, nah di sini kalau misalkan kalian lihat, itu ada kolom hadiah yang kosong. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi, fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah untuk langsung memindahkan data yang ada di sini nih, tanpa harus kita masukin satu-satu, gitu. Oke, langsung aja kita coba. Kita mungkin bisa coba satu-satu dulu ya untuk VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu sama kayak namanya, vertikal kan dia. Jadi dia melihatnya itu secara vertikal. Makanya di sini dia pakai column index number. Jadi kalau misalkan column index number itu di kolom berapa kita pengen lihatnya gitu. Nah, jadi untuk ini kita bisa pakai VLOOKUP ya. Kenapa kita pakai yang VLOOKUP? Karena kolom hadiahnya itu secara vertikal, bukan horizontal kan. Kayak gitu. Nah, kita bisa, mungkin biar nggak bingung, kita bisa langsung mulai aja. Untuk lookup value-nya kalian bisa masukin yang ini selnya, yang kategori. Yang juara 1 ini, kalian masukin yang juara 1, klik selnya di yang juara 1 ya, jangan di kategorinya. Karena dia nanti akan di-drag ke bawah. Gitu. Lalu untuk table array-nya, nah ini table array-nya kita masukin yang ini. Kita masukin yang ini. Kita drag aja ke bawah dari kategori sampai hadiah. Nah, ini itu harus kalian
bikin biar dia nggak berubah-berubah, karena nanti kalian akan drag ke bawah kan. Kalau misalkan kalian akan drag ke bawah, nanti otomatis tabelnya ini akan berubah dong soalnya. Supaya dia nggak berubah, kalian harus pencet Fn F4, atau di beberapa laptop mungkin bisa pakai F4 aja. Kalau di laptop aku harus pakai Fn F4 kayak gitu. Nanti dia akan jadi ada tanda yang ngebuat dia tuh absolute gitu. Oke, selanjutnya kolom index number. Nah, karena kolom hadiah ini ada di kolom kedua, kategori ini kan kolom 1, hadiah ini kolom kedua. Berarti kalian masukin kolom index number itu 2. Lalu untuk range lookup-nya bisa dimasukin 0 aja. Kalau udah tutup kurung, nah 10 juta. Coba kalian lihat, untuk hadiah juara 1 itu berapa? Nah, 10 juta kan, berarti sama. Oke, ini kalian bisa drag langsung aja ke bawah. Nah, udah sama ya berarti hadiah juara 1 ya 10 juta, juara 2 yang 5 juta, juara 3 ya 2,5 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi if. Tapi sebelum masuk ke fungsi if, mungkin aku akan kasih contoh dulu gimana cara penggunaan fungsi lookup ya. Sebenarnya untuk fungsi lookup itu sama aja. Kalian bisa ketik lookup di keyboard kalian, lalu lookup value-nya itu kalian masukin sama, misalkan yang pengen kalian lihat itu apa gitu. Tapi bedanya lookup sama VLOOKUP itu cuman di, kalau di VLOOKUP tadi itu kan column index number ya, atau call index number. Kalau di sini row index number. Jadi di sini berguna kalau misalkan kategori dan hadiahnya itu susunan tabelnya itu secara horizontal, bukan vertikal kayak gini. Gitu. Mungkin nanti di praktikum akan aku jelasin lebih lanjut mengenai penggunaan lookup. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi if. Oke, untuk yang fungsi if ini untuk keterangan ya. Jadi misalnya kalau misalkan dia juara 1, keterangannya itu adalah selamat kamu menjadi juara 1. Kalau misalkan juara 2, selamat kamu menjadi runner up. Kalau misalkan juara 3, selamat kamu menjadi juara ketiga. Gitu. Nah, gimana caranya? Itu kita bisa pakai rumus if. Kita pakai if dalam kurung. Jadi fungsi if ini kan kalau misalkan if dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu adalah jika ya. Jadi di sini ada logical test. Jadi eh, jika kategorinya itu juara 1, maka keterangan yang muncul adalah selamat kamu menjadi juara 1 dan seterusnya. Kayak gitu. Kita langsung mulai aja. Untuk logical testnya kita masukin ini sama dengan juara 1. Kalau udah kutip penutup, jangan lupa setiap kali kalian mau memasukkan kata-kata apapun, itu harus pakai tanda kutip 2, supaya dia bisa kedetek sama Excel sebagai kata-kata gitu. Nah, kalau misalkan juara 1 ininya, berarti keterangannya adalah selamat kamu menjadi juara 1. Kalau misalkan salah, kalau misalkan salah kan masih ada 2 kemungkinan lagi nih. Kalau juara 2 itu tulisannya selamat kamu menjadi runner up. Kalau juara 3 selamat kamu menjadi juara 3. Berarti kita harus pakai if lagi. Nah, if-nya itu yang kita masukin yang ini lagi karena nanti akan kita drag ke bawah. If-nya ini kalau misalkan B22 berarti sama dengan juara 2. Sekarang masukin yang juara 2. Nah, kalau misalkan di juara 2 berarti keterangannya itu adalah selamat kamu menjadi runner up. Nah, kalau misalkan masih bukan juara 1, bukan juara 2, berarti kan tinggal satu kemungkinan ya. Tinggal juara 3. Berarti langsung aja ketik selamat kamu menjadi juara 3 gitu. Jangan lupa pakai kutip 2 juga. Kalau udah kayak gini, kalian bisa tutup kurung. Oke, nah karena ini dia pakai 2 kali fungsi if, maka tutup kurungnya itu 2 kali kayak gitu. Nah, ini udah benar, kita langsung drag aja ke bawah. Oke, udah benar ya, berarti kayak gini. Nah, untuk yang fungsi n, kalau fungsi n sama or itu dia adalah dia sebenarnya mirip-mirip sama rumus if karena dia pakai logical test juga. Cuma bedanya adalah
Kalau misalkan untuk N ini dia biasanya menggabungkan gitu. Menggabungkan antara dua kemungkinan. Biasanya fungsi N sama fungsi OR ini digabungkan dengan fungsi if. Makanya aku bilang mirip-mirip dengan rumus if, karena dia akan pakai logical juga. Oke, kita langsung aja masukin rumus if-nya dulu. Misalkan aku pengen bilang kalau misalkan dia itu adalah, kalau misalkan dia adalah Anto dan dia juara satu, kalau misalkan dia adalah Anto dan dia juara satu, maka keterangannya adalah Anto adalah yang terbaik. Oke, kita langsung mulai aja logical testnya. Nah, kita harus pakai N dulu, karena tadi kriterianya itu ada dua. Kalau misalkan dia Anto dan dia harus juara satu gitu. Nah, logical satu itu yang Anto ini, lalu logical 2 itu yang juara satu ini. Kalau udah tutup kurung, nah kalau misalkan benar, kita pengen bilang Anto adalah yang terbaik. Nah, karena kita mau masukin kata-kata, jangan lupa pakai tanda kutip dua ya, kayak biasa. Nah, kalau misalkan bukan keduanya, berarti aku pengen bilang ini bukan Anto, gitu ya. Oh iya, sorry aku lupa masukin di sini. Kalau N ini harus dimasukin logical testnya. Kalau A22 ini kan Anto ya, kita harus masukin ini sama dengan kutip 2 Anto. Lalu untuk yang B22-nya ini kita harus masukin sama dengan juara 1. Oke, baru muncul dia kayak gini. Lalu untuk fungsi OR, nah untuk yang fungsi OR ini, misalnya kita gabungin dia itu sama umur ya. Kalau misalkan dia juara satu atau umurnya itu lebih dari 22, kita bisa bilang kamu adalah yang terbaik, kayak gitu ya. Coba, kita gabungin juga sama rumus if. Jadi kita harus tulis dulu if-nya, baru kita bisa tulis fungsi or-nya. Kalau misalkan dia itu juara satu, nah ini, kita klik dulu sel yang ini, kategori yang juara satunya. Nah, ini kan logical satu ya. Kita harus ketik dulu sama dengan juara satu. Nah, karena ini atau, tadi kan aku sempat mention bahwa kalau misalkan dia juara satu atau umurnya itu lebih dari 22, berarti dia adalah yang terbaik gitu kan. Sekarang kita ke sel yang umur. Kita masukin sel yang umur, yang 20 ini. Lalu masukin aja langsung lebih dari 22 gitu. Kalau udah tutup kurung, nah kalau true, kita pengen bilang kamu adalah yang terbaik. Kalau bukan termasuk kriteria kedua itu, kita bilangnya kamu bukan yang terbaik gitu ya. Kalau udah klik enter. Nah, ini kamu adalah yang terbaiknya itu ada dua. Kenapa? Karena yang juara satunya itu kan ada dua. Meskipun yang salah satunya ini nggak memenuhi kedua kriteria tersebut gitu kan. Kriterianya kan ada dua. Asal dia nggak juara satu, umurnya itu harus lebih dari 22 gitu. Kalau fungsi OR ini, asal dia udah memenuhi salah satu syaratnya, dia udah langsung terhitung sebagai true gitu. Udah langsung masuk kategorinya istilahnya. Oke, selanjutnya ini dua fungsi terakhir yang bakal kita bahas ya, ada match sama index gitu. Oke, misalnya di sini yang pengen kita lihat itu adalah yang Budi ya. Lalu titik koma. Nah, ini dia muncul hasilnya itu 3. Jadi fungsi dari match ini adalah untuk melihat kata yang pengen kita cari itu ada di sel keberapa gitu atau di baris keberapa kayak gitu. Lalu untuk index, oke, misalnya
Misalkan array-nya itu kita masukin yang ini, yang dari nama sampai umur. Semuanya ini ya, misalnya. Terus kita pengen lihat row number-nya itu baris ke berapa gitu kan. Misalkan baris ke 4 dan column number-nya kolom 1. Enter. Nah, dia tuh munculnya adalah jika. Jadi fungsi dari index ini tuh adalah untuk mencari kata yang pengen kita cari di kolom keberapa dan di baris keberapa dari sebuah table. Kayak gitu. Oke deh, kalau gitu untuk fungsi-fungsi Excel-nya udah selesai. Kita akan lanjut ke number format. Oke, jadi kita bisa lanjut ke number format. Nah, di tab home ini ada dialog box ini ya. Yang di samping number ini ada dialog box yang kecil banget ini. Ini kalian bisa ngubah number formatnya. Misalnya aku pengen ngubah yang ini deh. Misalnya aku pengen ngubah. Ini kan dia accounting ya. Accounting itu berarti pakai rupiah atau pakai dolar gitu. Sekarang aku pengen ngubah ke dolar Aussie misalnya. Lalu pencet oke. Nah, dia akan berubah jadi dolar. Terus kalau misalkan aku pengen ngubah jadi yang lain, bisa juga. Atau kalian bisa juga langsung pencet yang ini aja. Yang tanda yang di sebelah accounting ini. Ini dia akan muncul kayak gini. Oke, misalkan aku pengen ngubah dia jadi number aja. Nah, jadi kayak gini. Oke. Jadi itu untuk number format, kalian bisa sesuaiin sama ketentuannya aja. Oke deh, kalau gitu sekian pembahasan materi Microsoft Excel. Nah, setelah ini akan ada video praktikum yang harus kalian perhatikan. Jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir ya. Oke, see you di video selanjutnya.